Silahkan membaca soal. Silahkan masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Hanum Daulay. Saya dari angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan terkait dari materi muskuloskeletal, pemeriksaan ekstremitas bawah dari kaki dan juga lutut. Baik, sebelumnya kita harus tahu dulu mengenai muskuloskeletal. Jadi kita di sini akan membahas tentang sistem otot dan juga sistem pertulangan. Yang mana yang saya fokuskan adalah di ekstremitas bagian bawah dan bagian kaki dan juga lutut. Seperti tahu bahwa kita harus melakukan pemeriksaan fisik untuk kaki dan lutut, terutama pada pasien-pasien yang habis kecelakaan atau terjadi strain atau keseleo ataupun terkilir ya atau sprain atau juga ada ruptur ligamen krusiat anterior dan posterior, terus juga ada ruptur meniskus lateral, medial seperti itu. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan ini terutama pada indikasi pasien-pasien yang pasca trauma seperti itu. Nah, jadi untuk pemeriksaan ini terbagi dua. Yang bagian bawah ada pemeriksaan fisik untuk bagian lutut dan juga ada pemeriksaan fisik bagian kaki. Jadi untuk pertama yang bagian lutut, nanti kita akan melakukan pemeriksaan inspeksi, palpasi, dan juga ROM. Untuk pemeriksaan tonus otot juga, ada trofik otot juga, kekuatan otot. Yang pertama ada untuk inspeksi, jadi inspeksi sendiri fungsinya kita mengamati bagian lutut pasien. Kita amati apakah ada pembengkakan, apakah ada eritema, tanda-tanda peradangan atau kemerahan, apakah ada hematom atau pendarahan di bawah suputan, kemudian apakah terdapat distensi vena. Kemudian untuk inspeksi sendiri kita wajib melihat apakah kakinya simetris ya. Jadi ada kelainan yang namanya varus dan juga valgus. Jadi genovalgus dan juga genovarus, kaki bentuk lutut itu di mana bisa seperti lengket ataupun menjauh ya, itu tanda-tanda kelainan. Kemudian untuk selain inspeksi kita wajib palpasi. Di palpasi kita periksa apakah pasiennya merasakan nyeri, apakah pasiennya ketika kita palpasi apakah terdapat edem, kemudian apakah nanti akan ada floating ya, atau ketika di balotemen patella itu positif gitu. Kalau misalnya balotemen patella positif berarti ada ruptur pada salah satu ligamen di lutut. Kemudian kita lakukan di kaki juga penting ya, terutama di pergelangan kaki. Biasanya ini pada kasus-kasus sprain atau terkilir pada wanita yang biasanya menggunakan heels, high heels. Jadi kita harus memeriksa untuk ROM-nya. Jadi nanti kita akan cek dari musculus gastrocnemiusnya, kemudian peroneus longus dan sebagainya seperti itu. Kemudian untuk pemeriksaan ini juga biasanya tidak hanya diindikasikan pada orang-orang yang pasca trauma, tetapi juga orang-orang yang seperti polio ya ataupun stroke gitu. Jadi kita nanti akan melakukan pemeriksaan kekuatan otot. Nanti dia terbagi menjadi 0 sampai 4. Kalau 0 itu dia kekuatan ototnya tidak ada ya, jadi tidak ada sama sekali kekuatan. Kemudian kalau yang 1 itu dia berupa getaran. Kalau yang kekuatan otot kedua itu dia ada gerakan tetapi dia tidak bisa melawan gravitasi. Kemudian kalau yang ketiga itu dia bisa melawan gravitasi. Yang keempat dia cukup kuat melawan gravitasi tapi belum 100%. Oh ya, ada yang kelima. Yang kelima ini yang normalnya. Kemudian selain kekuatan otot ada namanya tonus otot. Jadi tonus dan kekuatan itu berbeda ya. Kalau tonus itu kita resistensi gitu atau tahanan otot pasien dalam saat kita memberikan kekuatan gitu. Jadi pasien itu apakah tonus ototnya itu hipotonus kah interpretasinya atau rendah atau hipertonus ya. Hipertonus itu identik dengan spasme seperti terlalu cepat gitu ya, terlalu kuat begitu. Atau juga atonus, sama sekali tidak ada resistensi. Kemudian juga untuk terakhir ada trofik ya. Jadi untuk trofik otot ini kita lebih melihat dari ukuran. Jadi kalau misalnya trofik ini tergantung dari bagaimana pasien itu dia menggunakan otot tersebut. Kalau misalnya pada orang normal ya seperti kita yang beberapa orang mungkin ya yang melakukan gym itu akan terjadi beberapa hipertrofi atau ototnya membesar. Ada juga namanya atrofik ya. Jadi atrofik itu biasanya terjadi pada orang-orang yang salah satu ekstremitasnya itu tidak digunakan, jadi ototnya lebih mengecil. Contohnya itu pada kasus-kasus stroke ya. Jadi kalau orang stroke itu
dia tidak banyak bergerak alias dia cuma duduk saja gitu. Jadi kakinya itu tidak mendapat suplai darah yang cukup, akhirnya otot-ototnya tidak mendapat makanan begitu, jadi ya atrofi. Kalau distrofi dia juga mengecil, tetapi biasanya itu simetris di kedua kaki. Biasanya itu pada kasus-kasus polio. Terus juga kalau misalnya ada hipertrofi tadi biasa pada orang yang rajin berolahraga. Kemudian ada namanya pseudo hipertrofi. Jadi pseudo hipertrofi itu seolah-olah kelihatannya besar, tetapi dia nggak besar, dia tuh hanya tertutup lemak begitu. Mungkin untuk pemeriksaan, untuk materi dari pemeriksaan muskuloskeletal terkait kaki dan juga lutut hanya itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Permisi dokter, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ivana Aurelia Prisiden dengan NIMBO 230208081. Saya ingin mengikuti dan melakukan ujian osteopatik pagi hari ini dokter. Baik, silakan. Baik, terima kasih dokter. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, saya Dr. Ivane yang berjaga pada klinik hari ini. Bapak atas nama siapa ya, Pak? Saya Stephen Luis Tio, dokter. Oke, baik, Pak. Kalau boleh tahu, umur Bapak saat ini berapa ya, Pak? Umur saya 29 tahun, dokter. Oke. Untuk saat ini, alamat tinggal Bapak di mana ya, Pak? Dari Jalan Diogo 1, dokter. Papua. Kalau boleh tahu, pekerjaan atau kegiatan Bapak sehari-hari untuk saat ini apa ya, Pak? Saya bekerja di kursus komputer, dokter. Oke, baik, Pak. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Ada, dokter. Saya di sini memeriksakan kaki saya yang kemarin saya itu sempat diserempet oleh mobil, dokter. Oh, keserempet ya, Pak. Apakah kaki Bapak masih terasa sakit? Masih, dokter. Oke, kalau begitu kita akan melakukan beberapa pemeriksaan. Di mana pemeriksaan ini mungkin akan membuat Bapak merasa sedikit tidak nyaman. Apakah Bapak bersedia? Bersedia, dokter. Oke, baik, Pak. Bapak silakan naik ke bed pasien terlebih dahulu ya, Pak, sembari saya mencuci tangan saya. Terima kasih, Bapak. Baik Bapak, sebelum melakukan pemeriksaan, Bapak terlebih dahulu berbaring dulu Bapak. Silakan Bapak. Baik, untuk pemeriksaan yang pertama, saya akan melakukan inspeksi pada kedua lutut pasien untuk memeriksa apakah ada pembengkakan atau bekas pembedahan pada lutut pasien dan kelainan simetris pada kedua lutut pasien. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi pada lutut pasien untuk memeriksa otot tendon, jaringan lunak, dan tulang anterior pada lutut pasien. Baik, yang selanjutnya saya akan memeriksa otot tendon arteri di fossa poplitea. Baik Bapak, permisi ya Pak, kakinya diangkat ya Pak. Kaki yang sebelahnya lagi Pak, diangkat Pak. Baik. Baik, yang selanjutnya saya akan memeriksa Brodmann patella pada lutut pasien. Yang sebelahnya lagi ya Pak. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ROM pada lutut pasien. Yang pertama, melakukan sebuah fleksi 135 derajat. Permisi ya Pak, kakinya diangkat ya Pak. Dok. Ya. Kaki yang sebelahnya lagi Pak, diangkat Pak. Oke. Yang selanjutnya, saya akan melakukan pemeriksaan eksorotasi pada lutut pasien. Ya Pak, permisi ya Pak, kakinya. Kaki yang sebelahnya lagi Pak. Ya.
Yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan endorotasi pada lutut pasien. Permisi ya Pak. Yang sebelahnya lagi ya Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tenaga otot. Yang pertama, otot sartorius. Permisi Bapak. Bapak ditahan ya Pak. Oke, baik Pak. Yang sebelahnya lagi Pak. Bapak ditahan ya Pak, saya akan mendorong Pak. Baik. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan otot bicep femoris. Bapak silakan berbalik dulu Pak untuk tengkurap. Bapak ditahan ya Pak, nanti saya akan menarik Pak. Ditahan ya Pak. Oke, baik. Kaki yang sebelahnya lagi Pak, diangkat Pak. Ditahan ya Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Bapak silakan berbalik dulu Pak. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus otot pada lutut pasien. Permisi ya Pak. Oke, baik. Pemeriksaan sudah selesai ya Pak. Baik Bapak, untuk pemeriksaan lututnya telah selesai. Yang selanjutnya kita akan memasuki pemeriksaan kaki. Untuk Bapak, silakan duduk dulu Bapak. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan infeksi pada kaki pasien untuk melihat apakah ada pembekakan atau bekas pembedahan dan apakah ada kelainan simetris pada kedua kaki pasien. Yang selanjutnya, saya akan melakukan palpasi pada kaki pasien untuk memeriksa otot tendon, jaringan lunak, dan tulang kaki pasien. Baik Bapak, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ROM. Yang pertama yaitu dorsofleksi. Silakan Bapak mengangkat telapak kakinya ke arah atas. Kaki yang sebelahnya lagi Pak. Baik, yang selanjutnya yaitu fleksi plantar. Bapak silakan mendorong telapak kakinya ke arah bawah Bapak. Kaki yang sebelahnya juga Bapak. Oke, selanjutnya yaitu pemeriksaan inversi. Bapak silakan mendorong telapak kakinya ke arah dalam Bapak, seperti ini Bapak. Kaki yang sebelahnya juga Bapak. Baik, yang selanjutnya yaitu eversi. Bapak silakan mendorong telapak kakinya ke arah luar seperti ini Bapak. Kaki yang sebelahnya juga Bapak. Baik. Baik, yang selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tenaga otot. Yang pertama, otot gastrocnemius. Bapak silakan mendorong telapak kakinya ke arah bawah Bapak, nanti akan saya tahan. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu otot peroneus, longus, dan brevis. Baik Bapak, silakan mendorong telapak kakinya ke arah dalam Bapak, nanti akan saya tahan. Baik, untuk kaki yang sebelahnya juga Bapak. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu pemeriksaan otot peroneus brevis. Silakan telapak kakinya Bapak didorong ke arah luar, nanti akan saya tahan Bapak. Baik, terima kasih. Dan kaki yang sebelahnya juga Bapak.
Oke, yang selanjutnya pemeriksaan otot tibialis anterior. Bapak silakan mendorong telapak kakinya ke arah atas Bapak, nanti akan saya tahan. Kaki yang sebelahnya juga Bapak sama. Oke baik, dan yang selanjutnya pemeriksaan otot flexor digitorum longus. Bapak silakan jari kakinya dengan melakukan gerakan mencakar Bapak, nanti akan saya tahan. Oke baik, yang kaki sebelahnya juga Bapak sama. Oke baik, terima kasih Bapak. Baik Bapak, yang selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan tonus otot. Permisi ya Pak. Oke baik, kaki yang sebelahnya lagi Pak. Oke, pemeriksaan sudah selesai ya Bapak, terima kasih. Baik Bapak, dari hasil pemeriksaan semuanya normal, tidak ada fraktur. Jadi saya sarankan untuk kedepannya 2-3 hari Bapak istirahat dulu. Dan juga tidak duduk terlalu lama. Dan apabila Bapak ada keluhan lebih lanjut, Bapak bisa datang kembali ke sini untuk kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut lagi. Apakah Bapak ada pertanyaan? Oke, baik Bapak. Terima kasih ya Pak. Semoga lekas sembuh Pak. Waktu habis. Silakan Ya. berpindah ke stasiun berikutnya. Baik dokter, saya sudah melakukan pemeriksaan saya dokter. Saya izin untuk keluar dokter. Terima kasih. Silakan.